Sebelum memulai pelajaran, kita buka dengan doa. Tolong Amelia maju ke depan. Ayo, pimpin doa kita ya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Engkau yang bertahta, dengan kudus segala, syukur kami panjatkan atas segala kami Pak. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, berkatilah jiwa dan raga kami dalam khusus Yesus kami Pak. Amin. Oke, terima kasih. Nanti kalau hadir bilang hadir gitu ya. Iya. Amelia Simanung Kali. Hadir Bu. Terima kasih. Alif Santai Bolan. Hadir Bu. Oke. Nanti 2 kali ya. Tepuk fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai ke pokok bahasan kita ini, yaitu mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia, pada minggu-minggu kemarin, minggu-minggu yang lalu, kita sudah masuk tentang makhluk hidup yang ada di dunia ini. Makhluk hidup yang ada di dunia ini ada berapa? Makhluk hidup yang ada di dunia ini ada yang pertama, yang ketiga, ada 3 makhluk hidup yang ada di dunia ini. Namun, di antara yang ketiga ini, ada
cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Baiklah anak-anak, tadi telah kita simak video tentang sumber daya alam itu ya. Ya? Iya. Tadi telah kita simak video tentang sumber daya alam itu. Nah, sekarang kita akan melihat sebentar satu kelompok ya, bahan ajar atau teks tentang sumber daya alam ini yang dapat kamu lihat di sini. Nah, satu kelompok ya. Asik. Nah, setelah kita simak dari video itu, ternyata di bumi ini ada, secara pemanfaatannya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya ini telah di bawah. Ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat jambu. Ini ada terong Belanda, ya kan? Ini ada daun ubi, ya kan? Daun ubi. Ini adalah kunyit. Ini adalah apa tadi? Serai. Ini batang pohon ubi kayu. Jus ini diperoleh dari sini semua, ya. Bisa kita gunakan untuk kesehatan kita. Oke? Itulah dulu sekilas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Masih banyak lagi di sini di tempat kita ini. Misalnya alpukat, pisang. Apa lagi yang bisa kalian lihat? Alpukat, pisang itu yang dekat kelas 3, kelas 2 apa? Jambu. Coba apa lagi yang ada di sekitar sini? Durian. Apa lagi? Pohon pisang, alpukat, itu jagung. Nah, itu bisa kita lihat contoh konkret. Konkret kalau dibilang konkret artinya contoh nyata, ya. Contoh nyata yang bisa anak-anak lihat sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, setelah mendengar penjelasan itu tadi, sekarang kita buat kerja kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok 1 si Amelia dan kawan-kawannya, kelompok 2 si Aripan dan kawan-kawannya, kelompok 3 si Esther, Panjaitan dan kawan-kawannya. Oke? Sekarang ibu akan bagi yang bisa kamu lihat tentang contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sini, ya, dan contoh sumber daya alam yang tidak
Suaranya jelas. Arti dari SDA Sumber adalah daya alam adalah sumber daya alam adalah dari SDA adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. SDA yang dapat diperbarui yaitu hewan-hewan termasuk kekayaan alam bisa diperbarui karena dapat diperbarui daya alam tumbuhan dapat ditemukan dan dihasilkan dari sumber alam lanjut yang lain. apa itu SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu terdapat contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak, salam dan energi. Contoh SDA yang dapat diperbarui yaitu cabai, tomat, ubi. Contoh SDA yang tidak dapat Nah, itulah tadi telah kita dengarkan persentase dari ketiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba dulu ditanggapi. Apa-apa saja yang menurut kalian yang perlu ditanggapi? Oke. Jadi sudah bisa dimengerti ya? Sudah bisa dimengerti ya? Tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah waktu ketersediaannya cepat, ya kan? Kalaupun digunakan sudah habis waktu ketersediaannya untuk bisa kita temukan kembali memerlukan waktu yang cepat. Misalnya itu tadi yang ada di
dimengerti ya tentang sumber daya alam itu ya. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Karena itulah dulu kita kupas karena kalian masih kelas 4 SD. Sudah bisa kamu lihat tadi Ibu menyampaikan contoh-contoh nyata yang kamu lihat tadi ya. Bukan hanya kamu dengar dari televisi, dari media sosial, dari internet, tetapi tadi Ibu langsung membawa alatnya atau membawa benda-bendanya, benda nyata yang memang bisa kamu lihat di rumah, di sekitar lingkunganmu, ya kan? Ya kan? Bisa kamu lihat kan? Bisa. Tetapi benda-benda tambang itu bisa kita lihat langsung, misalnya pertambangan emas yang ada di Papua, itu bisa kita lihat dari apa? Internet, dari media sosial, dari televisi, ya. Tetapi yang Ibu buat tadi, contoh-contoh nyata itu, dari situ kamu sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya? Ini juga termasuk sumber daya alam dapat diperbaharui ini. Bunga yang ada di dekat kita ini, ya? Termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau misalnya dia rusak, kita tanam kembali. Sebulan lagi, 2 bulan lagi sudah bagus, sudah baik. Asal kita rawat. Nah, jadi gunanya kita untuk mengetahui sumber daya alam ini supaya kita dapat melestarikan lingkungan dengan cara dengarkan Ibu. Kalau kamu di rumahmu membuat tanaman hias, misalnya buat bunga di teras, ya, di belakang rumah misalnya membuat tanaman-tanaman obat, misalnya jahe, kunyit, apa lagi? Lengkuas, ya, kamu sudah termasuk berperan untuk melestarikan lingkungan, ya. Kalau kamu rawat tanaman-tanaman di sekitar rumahmu dengan bagus, kamu pupuk, kamu rawat, kamu siram, seperti ini pot bunga kita ini harus disiram, ya. Komposnya ditambahi, udah ya. Baru membuang sampah secara ya, jangan membuang sampah secara sembarangan. Misalnya kalau ada di rumahmu sampah, pisah-pisah, sampah organik dan sampah tidak organik. Sampah organik itu maksudnya sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sampah anorganik, misalnya plastik, iya, plastik, botol kemasan minuman, itu bisa kita musnahkan dengan cara dibakar. Kemudian sampah organik tadi bisa kita kumpulkan di suatu tempat, kemudian lama-lama nanti akan membusuk. Tetapi sampah anorganik itu tidak bisa membusuk. Dia dibasmi dengan cara dibakar. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membuat bagan ataupun pengelompokan dari sumber daya alam itu apa-apa saja yang termasuk sumber daya. Kita buat nanti bagan, ya. Kita buat nanti bagannya untuk pertemuan yang akan datang. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 membuat bagan masing-masing. Kemudian nanti kita akan membahas secara bersama-sama, ya. Kita nanti akan membahas secara bersama-sama. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti? Baiklah anak-anak, sebelum memulai tadi kita sudah buka di dalam doa. Kita sebagai umat Kristiani juga setelah kita pembelajaran ini kita wajib menutup di dalam doa. Sekarang satu orang duduk ke depan. Siapa dulu? Si Esther. Pimpin doa ke depan untuk menutup pertemuan kita. Ya.